Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran ke-6 dengan judul Masa Dewasa Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar menghargai mukjizat Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa merupakan sikap spiritual, menjalankan sikap peduli dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga merupakan sikap sosial, memahami masa dewasa Nabi Muhammad SAW merupakan pengetahuannya, mengorganisasi informasi tentang kisah Nabi Muhammad SAW merupakan keterampilan. Sekarang mari kita mengamati gambar berikut. Mari membaca tentang kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib kakaknya dan Abu Talib pamannya manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW bekerja dengan tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah menggembala kambing, beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Abu Talib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad mampu memperlihatkan semangat kemampuan bekerja keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhan itu, beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad semakin tampak kedewasaannya yang penuh dengan ketekunan dan tanggung jawab. Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kegiatan ini dilakukan hingga menjelang usia dewasa. Kemudian bersikap jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun. Juga murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ditunjukkan kerusakannya. Maka barang tersebut dalam keadaan cacat disebutkan, maka tidak akan dijual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi, bahkan ia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi, banyak orang yang senang dan banyak membeli barang yang didagangkannya, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang sangat besar, jujur, yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Khadijah adalah salah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad. Terlebih setelah Maisarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW selama perniagaan dan keberhasilannya juga. Sikap dan sifat Nabi Muhammad dalam berdagang ke negeri. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah adalah daerah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota yang posisinya daerahnya di bagian tengah Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi saat itu masyarakatnya berperilaku jahiliyah.
Pada saat itu Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena Nabi Muhammad memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat banyak orang yang mempercayainya. Saat dahulu remaja, Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya. Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Selanjutnya, peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian pada usia 35 tahun, 5 tahun ada suatu peristiwa, yaitu kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah selesai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itulah yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah, dan yang berhak adalah Rasulullah. Orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Beliau berpikir sejenak mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama. Hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semuanya. Sebelum saya akhiri materi ini, maka akan saya rangkumkan pembelajaran tersebut, yaitu 1. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah, meninggal dunia ketika di usia tersebut beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Kedua, Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat, kemampuan yang kerja keras. Nabi Muhammad juga bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya. Ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Nabi dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Dan yang terakhir, kesimpulannya, pada peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad, penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang dapat dipercaya dan bijaksana, sehingga mereka menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Demikian pelajaran hari ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.